Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ulasan dari Pak Kudri Sitompul tentang bagaimana pasal-pasal ataupun upaya yang bisa menjerat, hukuman yang bisa menjerat kelompok John K ini. Tapi kita juga sudah terhubung dengan Bang Anton Sudanto selaku pengacara John K, dan juga kita sudah terhubung dengan Bang Agrapinus Rumatora atau yang kita kenal dengan Bang Nuske. Sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bang Nuske, kita akan dengarkan dulu keterangan dari Bang Anton Sudanto. Bang Anton, hari ini sudah berlangsung rekonstruksi. Ada komentar mengenai hal ini karena memang pihak kepolisian sudah memberikan keterangan bahwa dari rekonstruksi kemudian didapatkan fakta ada perencanaan, sudah ada beberapa pertemuan berkali-kali pembagian senjata, kemudian juga pembagian mobil dan sebagainya, dan ini merupakan salah satunya yang menjadi otaknya atau inisiatornya John K ada di belakang semua ini. Bagaimana, Bang? Ya, selamat malam Putri, Mbak Putri. Halo? Baik. Bang Anton bisa mendengar suara saya? Halo? Iya, Baik. tes. Baik. Kedengeran? Bang Anton bisa Halo? mendengar suara saya dengan baik? Saya bisa dengar, Baik, silakan Bang Anton. Berikan, tadi sempat Ya, di awal. jadi kalau ya. menurut Baik, silakan berikan tanggapan, Bang. Ya, jadi terkait rekonstruksi dari pihak penyidik tadi mengatakan kepada kami bahwa itu adalah pra-rekonstruksi. Nah, kami tim penasihat hukum mendampingi Bang John dari pagi tadi. Nah, untuk rekonstruksi sendiri kami sedang pelajari. Untuk masalah ada penembakan, ada pengaturan, ada apapun itu namanya, ya kami itu ranah polisi, itu ranah penyidik, ya. Kita lihat saja nanti di pengadilan apakah saudara John K yang benar memberikan instruksi langsung. Itu harus diuji di pengadilan. Kalau untuk rekonstruksi itu hak penyidik, itu ranah penyidik, dan kami tidak mau berkomentari lebih jauh. Begitu, Putri. Bang Anton, hingga saat ini bagaimana kondisi dan juga keadaan Bang John K sendiri? Keadaan John K sehat walafiat, dan kami juga guyon-guyon dengan tim penasihat hukum, dengan penyidik. Beliau sehat, makan yang baik, agak gemas ya, agak gemuk, dan tidak ada masalah. Beliau hanya tetap selalu memberikan doa dan mengucapkan doa dalam agamanya, karena beliau memang sudah hijrah. Beliau sudah tidak ingin namanya premanisme lagi, dan dilayani oleh pihak penyidik dengan baik. Begitu, Putri. Baik, beliau sudah hijrah, jadi artinya sebenarnya beliau juga tidak terlibat dalam penyerangan ini atau seperti apa? Ya, baik. Begini, Putri, kalau soal hijrah itu bukan sekarang, tapi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ketika masih di Kambangan, di Nusa Kambangan, itu sudah banyak pendeta-pendeta yang bersama dengan John K. Lalu di sana-sana dengan masyarakat Nusa Kambangan juga memang sudah ingin hijrah. Lalu keluarlah beliau di Nusa Kambangan, dan beliau bantu-bantu tetangga, dan beliau setiap Sabtu Minggu ke gereja, dan beliau sudah tidak mau dunia-dunia itu lagi. Bahkan beliau itu ketika kasus ini terjadi, beliau sudah merencanakan ke daerah ini, ke daerah ini, ke daerah ini untuk agamanya. Jadi memang ingin hijrah lah, sudah hijrah itu. Nah, kalau untuk kasusnya John K itu tidak terlibat, tidak ada satupun bukti tertulis. Entah ya, kalau WA antar anak buahnya John K atau adik-adiknya John K atau adik-adiknya Bung Nus, itu lain lagi ceritanya. Jadi memang John K tidak terlibat. Baik, Bang Anton, jadi sebenarnya kami hanya ingin mengkonfirmasi dari kalimat terakhir yang Bang Anton ceritakan tadi, bahwa sebenarnya artinya awal mula ini semua menurut versi Bang Anton ataupun Bang John K yang memulai adalah dari anak buah masing-masing, anak buah Bang John K dan anak buah Bang Nus, begitu. Sementara untuk Bang John K-nya sendiri sudah hijrah dan tidak mau lagi bergelut di hal seperti ini, begitu, Bang? Ya, betul. Tapi saya sedikit jelaskan bahwa antara Bung Nus K dengan Bung John K ini saudara itu. Mereka itu saudara, semuanya saudara itu yang terlibat. Ini hanya salah paham saja. Nah,
Betul, ketika bicara saudara tentunya pasti ada sedikit konflik-konflik lah dulu ya. Entah ada yang lebih egois, ada yang lebih kurang sabar, ada yang sabar. Ketika itu perkara-perkara yang lalu. Nah, kami tidak tahu apakah itu menjadi dendam atau sudah dilupakan. Nah, memang betul peristiwanya itu pasti antara Bung Nus dengan Bung John. Ya. Nah, tapi ketika Bung John sudah hijrah itu dia tidak mau. Bahkan ini yang perlu rakyat Indonesia tahu bahwa ketika adik-adiknya atau rekan-rekannya Bung John mungkin entah terprovokasi karena ada media-media ya, Facebook, Instagram lah, WhatsApp, atau pertemuan-pertemuan antara adik-adiknya masing-masing pihak atau anak buahnya masing-masing pihak. Ya, namanya ego arogansi kelompok. Ya, kalau saya boleh bilang dua kelompok lah, padahal itu bukan dua kelompok, satu kelompok, itu saudara semua itu. Baik. Nah, mulailah di situ, gitu. Baik, Bang Anton, kita juga sudah terhubung dengan Bang Nuske. Kita akan langsung minta tanggapan dari Bang Nuske. Bang Nuske, ini betulkah penyebabnya adalah hanya masalah salah paham antar saudara lagi? Begitu, Bang? Saya tadi kurang jelas ya apa yang disampaikan oleh pengacara tadi. Tapi mungkin saya tangkapnya begini. Apapun yang disampaikan oleh pengacara, apapun alasan mereka, ya, apapun alasan yang mau disampaikan, saya mau bilang buat John Kay begini dan pengacaranya begini. Anda sudah melakukan, ya, dan saya menerima itu. Saya sebagai korban saya sudah menerima. Saya mau memaafkan, ya. Saya mau saran kepada Anda dan saudara John Kay, mengakuilah apa yang sudah Anda lakukan, ya. Anda berjiwa besar melakukan itu. Mengakui bahwa Anda telah melakukan sebuah perbuatan, sebuah kejahatan yang melukai hati orang, ya. Itu aja saya mau bilang, ya. Jadi jangan lagi, saya nggak mau masuk ke dalam ranah yang itu, ya. Saya cuma mau bilang itu supaya jangan ke depan kita jangan lagi bertikai seperti begini. Baik. Ya. Bang, saya mau dia mengaku itu sebagai perbuatannya dia. Tuh. Bang Nuske, kami hanya ingin kembali mengkonfirmasi terutama atas isu simpang siur yang beredar di luar. Hubungan saudara antara Bang Nuske dan Bang John Kay ini sebenarnya apa? Betulkah om ponakan atau seperti apa dan sedekat apa? Betul itu. Sangat dekat. Kalau bilang dekat, sangat dekat. Sedekat ya, definisinya Bang, dekat itu sering bertemu atau? Oh iya. Waktu itu kan kami sama-sama, artinya kami bukan dekat karena kami merantau ke Jakarta, tapi dari kampung sana kami sudah sama-sama. Itu, ya. Setiap hari bertemu, Bang? Setiap hari berkomunikasi, begitu? Waktu itu memang setiap hari bertemu, setiap saat, ya. Sekarang ketika kami mulai berpisah itu, ya. Ya, Bang, terus? Kami mulai jarang berkomunikasi dan berpisah itu sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016. Konflik ini sebenarnya kapan, Bang? Apakah mulai agak renggang hubungannya yang Abang bilang 2016 tadi? Apakah memang termasuk bagian dari alasan ataupun konflik yang mendasari penyerangan kemarin ini? Betul. Jadi awalnya itu dari ada sebuah kasus di Ambon yang dikerjakan oleh adiknya almarhum yang sudah jadi almarhum tahun 2013. Jadi saya lanjutkan itu dan puncaknya pada 2016 ketika saya masih ditian sama-sama, saya di blok D1 nomor 9, John Kay di blok N1 nggak salah ya. Nah dari situ saya pindahnya ke Bintara. Terlanjut sampailah saya pindah ke tempat yang terjadi kejadian kemarin 3 hari yang lalu, gitu Mbak. Baik, Bang Nus, ini kan sudah bilang sudah sempat agak renggang, kemudian ini ada konflik seperti ini. Apakah sempat ada upaya bertemu ataupun mungkin berkontak via telepon mungkin untuk bisa memperbaiki hubungan termasuk menyelesaikan konflik ini sebelumnya? Adakah percakapan-percakapan di antara Anda berdua sebelum konflik ini ataupun sebelum penyerangan bahkan? Ya, saya sudah berupaya melakukan itu sejak beliau keluar dari Nusa Kambangan 2019 tanggal 26 Desember ya. Saya pakai adik-adik saya, saudara-saudara saya yang masih dari satu daerah, satu pulau, malah satu kampung ya. Tapi beliau tidak mau menanggapi. Bahkan ada teman-teman juga dari lawyer dari pihak John Refra
menghubungi saya dan saya sudah bersedia. Cuman begini, saya minta tempat. Saya tidak mau kalau nanti pertemuan itu dilakukan di rumah dia di Titian. Saya minta tempat yang paling netral untuk kami bertemu. Kenapa, Bang? Dan saya minta, masalah ini adalah masalah pribadi. Ya saya tidak mau dong. Saya sebagai orang tua, saya nggak mungkin datang ke rumah dia. Saya paman. Kalau mau dia datang ke rumah saya, begitu. Ajakan Abang tidak mendapat Jadi saya minta tanggapan? tempat waktu itu di Plaza Indonesia. Baik, baik. Tidak mendapat tanggapan. Karena beliau maunya saya tetap harus ke Bekasi. Dan saya minta kami bertemu itu di Plaza Indonesia, tempat yang paling netral. Itu kapan Abang mengajak bertemu ke Plaza Indonesia? Terakhir 1 minggu sebelum kejadian ini saya masih telepon, bukan 1 minggu, hari Sabtu dan Sabtu malam itu saya masih suruh teman saya untuk ke sana. Teman saya datang, saya telepon teman saya itu minta untuk datang ke Titian. Saya telepon teman saya itu hari Jumat sekitar jam 1-an ya. Terus teman saya telepon saya itu jam 6 sore hari Jumat itu, dia bilang kalau nanti hari Sabtu siang itu dia ketemu sama John Kay. Dan memang benar sekitar jam 2-an hari Sabtu itu dia ketemu. Jam 7 malam dia telepon teman saya itu kalau memang sudah ketemu tapi tidak ada respon dari sana. Dan teman saya bilang, "Brother, kamu hati-hati." Saya bilang, "Apa yang kamu dengar dari Titian?" "Udahlah, pokoknya kamu hati-hati." Saya tahu apa yang disampaikan maksud teman saya hati-hati itu. Pasti dia nyerang. Berarti Gitu. ada ancaman mungkin yang sempat disampaikan kepada teman Abang ini? Pasti ada ancaman kalau bilang sangat hati-hati. Karena saya tahu persis watak seorang John Rever alias John Kay. Baik, saya kembali mengkonfirmasi Bang. Kalau tadi Abang bilang ada teman yang berbicara kepada Bang John Kay, berarti selama ini untuk menyelesaikan masalah, Abang dan Bang John Kay tidak pernah ngobrol Ya. langsung, tapi menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, sebagai mediator, begitu Bang? Betul. Betul. Jadi begini, saya pertama tuh saya menghubungi sendiri lewat telepon, lewat WA. Beliau tidak mau merespon, makanya saya pakai teman. Saya pakai teman. Tetap juga tidak mau merespon, itu. Dan puncaknya pagi Minggu jam 11.30 itu saya diserang. Baik, Bang, ini kan yang beredar bahwa sebenarnya penyebab konflik ini awalnya berangkatnya dasarnya dari pembagian hasil penjualan tanah yang tidak adil, begitu. Betulkah Bang? Karena penyebabnya itu nanti kita akan jelaskan Bang, kita akan ulas lebih dalam lagi, tapi setelah jeda berikut ini, Bang Anton, Bang Nuske, kita jeda sejenak, Pak Kudri juga nanti kita akan jeda sejenak, kita akan bahas, kami akan segera kembali.